Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua, semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari laga malam hari ini saya akan membahas sekitar ada 10 laga. Dan mengenai dari laga kemarin malam memang sangat luar biasa masuk ya. Di laga pertama kita membahas pertandingan dari Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Manchester City menghadapi Newcastle ya. Terlihat di laga ini diprediksi Manchester City akan menggunakan formasi 4-1-4-1 ya, seperti ini. Untuk Manchester City, Bernardo Silva diprediksi akan menjadi gelandang serang ya. Kovacic menjadi pemain jangkar, DMF dan Erling Haaland masih menjadi starter. Sedangkan untuk Newcastle diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Untuk tuan rumah City ya, ini ada beberapa pemain mereka akan absen, itu ada 4 pemain, Akanji, Bob, Rodri, dan Grealish. Sedangkan untuk Newcastle di laga ini cukup banyak, sekitar ada 5 pemain. Dari klasemen sementara dari lanjutan Liga Premier Inggris, City berada di peringkat 5, Newcastle berada di peringkat 6. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri, untuk laga City menghadapi Newcastle nampaknya bisa cenderung ke skor imbang ya. Oke, next selanjutnya di laga yang kedua saya membahas pertandingan tuan rumah Leganes menghadapi Deportivo Alaves ya dari La Liga Spanyol. Di laga ini terlihat tuan rumah Leganes diprediksi akan menggunakan formasi 3-5-2 seperti ini formasi untuk tuan rumah Leganes. Sedangkan Alaves diprediksi akan menggunakan formasi 4-2-3-1. Untuk tuan rumah Leganes ada 3 pemain mereka yang akan bermain, sedangkan untuk Deportivo Alaves ada 4 pemain. Klasemen sementara dari lanjutan La Liga Spanyol, di mana tuan rumah Leganes peringkat 17, Alaves berada peringkat 19 sementara. Jadi untuk laga ini cenderung bisa berakhir di under, kemungkinan akan ada sedikit gol ya untuk laga Leganes. Saya mengira laga ini cenderung nampaknya di tuan rumah Leganes. Oke, baik, di laga yang ketiga masih di La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Atletico Madrid menghadapi Celta Vigo. Atletico Madrid diprediksi akan menggunakan formasi 4-4-2. Joao Alvarez dan Griezmann masih diprediksi akan menjadi duet untuk lini serang untuk tuan rumah Atletico Madrid. Sedangkan Celta Vigo diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-2-1 seperti ini. Oke, untuk formasi Celta Vigo ada 1 pemain tidak akan bermain untuk tuan rumah Atletico Madrid, ada Azpilicueta ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu Celta Vigo itu ada 2 pemain dari klasemen sementara dalam lanjutan La Liga. Atletico Madrid ini berada di peringkat 2, hanya selisih 1 poin ya dengan Real Madrid. Sedangkan Celta Vigo berada di peringkat 13. Untuk laga ini bisa selisih 1 gol, masih kuat nampaknya Atletico Madrid akan mampu meraih kemenangan di kandang saat menghadapi Celta Vigo. Kemudian memasuki laga yang keempat, kita pergi ke Ligue 1 ya, Liga 1 Prancis. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Marseille menghadapi Saint-Étienne. Tuan rumah Marseille diprediksi akan menggunakan formasi 3-4-1-2 seperti ini untuk Rabiot ya menjadi gelandang serang nampaknya. Sedangkan untuk Saint-Étienne diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Tuan rumah Marseille ada 2 pemain mereka tidak akan bermain. Sedangkan Saint-Étienne di laga ini ada 5 pemain. Klasemen sementara dari lanjutan Liga 1 Prancis, Marseille berada di peringkat 2 sementara, sedangkan Saint-Étienne berada di peringkat 16. Jadi untuk laga ini hanya selisih 1 gol ataupun bisa imbang ya untuk laga Marseille menghadapi Saint-Étienne. Oke, next selanjutnya di laga yang kelima kita pergi ke Inggris Championship. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Oxford menghadapi Portsmouth. Di peringkat sementara ya, peringkat sementara tuan rumah Oxford pada peringkat 16, sedangkan Portsmouth ini berada di peringkat 18 sementara. Ini nampaknya pertandingan papan bawah dari Inggris Championship. Saya mengira di laga ini bisa berakhir di skor imbang ya, skor imbang ataupun Portsmouth nampaknya akan memberi kejutan untuk tuan rumah Oxford di laga ini. Oke, next selanjutnya saya membahas pertandingan Sheffield Wednesday menghadapi Coventry di laga yang ke-6. Dari klasemen sementara terlihat di mana tuan rumah Sheffield pada peringkat 8 dengan meraih 45 poin dari 32 laga. Sedangkan tim tamu Coventry pada peringkat 10 dengan meraih 44 poin. Kesimpulan untuk kedua tim ini hanya selisih 1 poin saja dari lanjutan English Championship. Saya mengira laga ini nampaknya cenderung di Coventry ya, bukan di Sheffield Wednesday. Selanjutnya memasuki laga yang ke-7, saya membahas pertandingan dari Liga Portugal. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Santa Clara menghadapi Benfica. Terlihat dari klasemen sementara dari lanjutan Liga Portugal, di mana tuan rumah Santa Clara itu berada peringkat 5 dengan meraih 38 poin dari 21 laga. Sedangkan Benfica berada peringkat 2 sementara meraih 47 poin dari 21 laga. Jadi untuk laga ini hasilnya cenderung berada di tuan rumah Santa Clara. Nampaknya di laga ini Santa Clara akan mampu memberi kejutan mengingat mereka bermain kandang.
Oke, next selanjutnya di laga yang ke-8 kita pergi ke Liga Swiss. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Sion menghadapi Sreds. Ini nampaknya bermain papan bawah, di mana tuan rumah Sion berada di peringkat 9, Sreds berada di peringkat 8. Di mana Sion itu dengan meraih 27 poin dari 23 laga, sedangkan Sreds meraih 33 poin dari 23 laga. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri cenderung nampaknya Sreds akan mampu meraih kemenangan ataupun memberi kejutan di laga ini saat menghadapi tuan rumah Sion. Oke, next selanjutnya memasuki laga ke-9, saya membahas pertandingan Tenerife menghadapi Cordoba dari La Liga 2 Spanyol. Terlihat dari klasemen sementara di mana tuan rumah Tenerife berada peringkat 21, sedangkan Cordoba berada peringkat 15 sementara. Untuk laga ini menurut versi saya sendiri, untuk laga Tenerife menghadapi Cordoba, nampaknya Cordoba ya sangat berpotensi di laga ini saat bertandang ke markas Tenerife. Oke, next selanjutnya memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan tuan rumah Sassuolo menghadapi Brescia. Terlihat dari Serie B Italia ya, Sassuolo itu berada di peringkat puncak klasemen ya, dengan meraih 58 poin dari 25 laga, sedangkan Brescia ini berada di peringkat 12 dengan meraih 29 poin dari 25 laga. Nampaknya di laga ini Sassuolo akan mampu meraih kemenangan lebih dari selisih 1 gol ya. Oke, baik, itu dia mengenai dari laga malam hari ini. Terima kasih, selamat pagi, siang, sore, salam olahraga.